Baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita mau menggunakan teorema proporsionalitas pada kehidupan sehari-hari, pada kehidupan nyata. Di sini ada konstruksi bangunan. Kita mau menyekat insulating, mau menyekat ini loteng katanya, seperti gambar di sini. Kemudian the vertical are even. Jadi di sini ada ukuran vertikalnya itu 2x4 pemisahannya. Kemudian yang ditanyakan di sini, jelaskan mengapa diagonal yang terpotong di atas itu memiliki panjang yang sama. Jadi di sini ini kan ada diagonal ya. Kemudian ini ada sekat-sekat. Panjang diagonalnya ini sama. Kenapa? Nah, itu yang ini yang ditanyakan ini. Kita lihat solusinya, katanya. Because the studs AD, jadi kalau misal kita lihat nih sini, sekatan-sekatan ini, AD, kemudian BE, CF, dan seterusnya, vertikal ini merupakan paralel gitu. Jadi sekatan-sekatan yang paralel. Karena kan biar bisa tegak bangunannya, maka si sekatan-sekatan ini, tiang-tiang ini harus paralel satu dengan yang lainnya gitu. Kemudian menggunakan teorema 8.6 karena ini sudah paralel. 8.6 katakan bahwa kalau ada garis-garis paralel kemudian dipotong oleh transversal. Nah, ini kan transversalnya ya, baik diagonal yang di atas maupun yang di bawah ini itu transversalnya, maka nanti panjang sisi-sisi rasio sisi-sisi yang bersesuaiannya itu nanti akan sama perbandingannya atau proporsional. Itu DE banding EF itu akan sama dengan AB banding BC. Kemudian karena tadi tiang-tiang ini kita berikan space, sehingga kita bisa tahu bahwa because the studs are evenly spaced, you know that DE sama dengan EF. Jadi karena di sini space-nya itu sama gitu, maka DE itu pasti sama dengan EF. Dengan demikian, kalau DE sama dengan EF, AB pun pasti akan sama dengan BC. Karena kan tadi perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya sebanding gitu. Dengan demikian, diagonal cut dari topnya itu memiliki panjang yang sama dengan yang di bawah gitu. Oke, itu tentang penggunaan teorema 8.6 dalam real life, dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang contoh 7 kita lihat di sini ada diagram yang menggambarkan segitiga KLJ sama segitiga MNJ. Kemudian diketahui KL sejajar dengan MN. Yang ditanyakan, carilah nilai variabelnya. Berarti di sini X sama Y-nya. Kita tahu bahwa kalau misal ada garis sejajar, kemudian ada dua garis transversal, maka nanti sisi-sisi yang bersesuaiannya itu sama, perbandingannya senilai gitu. Jadi 9 banding 13,5 itu sama saja dengan ini JL. JL itu berarti kan 37,5 dikurangi X dibagi dengan X. Nah, dari sini kita bisa cross product kali silang, 9X itu akan sama dengan 13,5 kali ini, sehingga kalau kita lanjutkan operasinya, ini menghasilkan X sama dengan 22,5. Kemudian karena KL ini sejajar dengan MN, maka segitiga JKL ini kan mesti segitiga yang sebangun. Sudut-sudutnya ada dua sudut yang sama, sudut J dan sudut K.
Juga sudut M, sudut K sama dengan sudut M karena sudut sehadap kan ya, ada segitiga, ada garis sejajar. Sudut J ini sudut yang berimpit. Dengan demikian kalau dia sebangun berarti sisi-sisi yang bersesuaian sama. Sisi-sisi yang bersesuaian siapa? MN ini bersesuaian dengan KL. Terus yang diketahui apa tadi? Kalau di sini sih KL, KL, MN, terus satu lagi JK dengan JM. JK-nya 9, JM-nya itu JK ditambah KM, 13,5 ditambah 9, 9 tambah 13,5. Terus ini yang KL-nya 7,5, kemudian Y. Y-nya itu berarti kita kali silang, 9Y akan sama dengan 7,5 kali ini, 13,5 ditambah 9 itu 22,5 ya. Sehingga kita peroleh Y-nya adalah 18,75. Nah, ini materi kita pada pokok bahasan kesebangunan. Kita coba lihat di sini vocabulary check, coba complete the following, coba lengkapi jika garis dibagi menjadi jika garis membagi dua sisi segitiga sebanding, maka garis tersebut sejajar dengan sisi ketiga gitu kan ya. Ini ada di teorema 8.7 yang converse-nya 8.6. Nanti lihat lagi. Kemudian kita lihat yang langsung skill check saja. Kita lihat di sini BD banding BF. BD BF itu BD yang kecil, BF yang besar ya, akan sama dengan CE berarti dengan CG. Berarti di sini CE kecilnya depan BF yang bersesuaiannya. Terus yang nomor 9 kita lihat FD FA berarti GE GA berarti ini GE. Nah, nanti bisa dicek. Kita lihat juga di sini tentukan apakah informasi yang diberikan itu menyebabkan QS itu sejajar dengan PT atau tidak. Kita lihat yang nomor 11. Dia sejajar kalau sisi-sisi yang bersesuaiannya itu yang dibagi oleh garis sejajar ini proporsional atau rasionya senilai, perbandingannya senilai. 16 banding 4, 8 banding 2, 4. Berarti karena perbandingannya sama, kiri dan kanan, berarti ini sejajar ya QS sama PT yang di nomor 11. Sekarang lihat QS sama PT yang di nomor 12. 10/4, kalau kita bagi 2, ini 5, ini per 2, 5 banding 2, ini 12,5 bagi 5. Kalau ini saya bagi 2,5, ini 5 kali 2,5 berapa? 12,5 ya. Ini juga 2,5 kali 25. Ini juga sama. QSPT itu sejajar. Kalau di sini 35 banding 16, 34 banding 15. Nah, ini tidak sejajar, perbandingannya berbeda. 12 banding 9, kalau kita bagi 3 berarti 4 banding 3, 20 banding 15, kalau kita bagi 5, 4 banding 3, ini sejajar. Jadi QSPT yang sejajar itu di nomor 11, 12, sama 14. Kalau yang ini perbandingannya berbeda. Oke, sekarang kita lihat yang ini logical listening katanya. Lihat diagram di sini untuk menentukan apakah kita bisa menyimpulkan LP-nya itu sejajar dengan MQ atau tidak. Nih. If so, state the reason. Jika iya, kenapa alasannya? NM, ML, NM, ML,
NQ, KP. NM, ML, NQ, KP. Berarti ini sisi-sisi yang bersesuaian yang dipotong oleh dua garis sejajar itu perbandingannya sama. Enggak begitu, kebalik. Ini menggunakan teorema 8.7 karena sisi-sisi yang dipotong oleh garis itu dua garis memiliki satu garis ini memiliki. Jadi kalau misal kita lihat segitiga LPN gitu kan ya, terus ada garis yang memotong di situ dan di sini ternyata perbandingan NM dengan ML-nya sama dengan NQ dengan KP, maka garis yang memotong ini akan sejajar dengan garis ketiga dari segitiga tersebut 8.7 gitu. Kita lihat lagi. Kalau ini harus dikotret, bisa tidak? Kita coba 15:5 ini pasti perbandingannya sama ya, 9:A sama dengan 15:5. 15:5 itu kalau kita bagi 5 berarti 3:1. Ini harus 3:1 juga. 9 berarti ini 3, A-nya adalah 3. 9 bagi 3 kan 1. Gitu. Perbandingannya jadi sama. Oke, selesai bahasan kita mengenai similarity. Nanti kita pindah minggu depan ke pembahasan yang lainnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.